Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Rumet. Kali ini kita akan membahas soal TPS UTBK SBMPTN. Bagi teman-teman yang masih bingung kenapa sih soal-soal ini diberi nama soal TPS, karena TPS itu adalah singkatan dari tes potensial skolastik, di mana yang dituntut dalam penyelesaiannya adalah kemampuan berpikir dan bernalar. Jadi, soal-soal yang akan kita bahas ini tidak ada memiliki rumus khususnya, hanya saja kita perlu memikirkan dan memahami soal sehingga kita dapat menemukan solusinya. Langsung saja kita menuju contoh soalnya. Soal pertama, diketahui sebuah deret CGGE, GIIC, KKKF, ini 3K, KKKF, kemudian kosong, dan terakhir SOOG. Urutan huruf yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang tersebut adalah, untuk pilihan objektifnya teman-teman bisa lihat ada A, B, C, D, E, ada 5 pilihan. Sekarang kita mulai membahasnya. Karena ini deretnya tentang huruf, maka kita perlu membuat huruf A, B, C, D, sampai Z terlebih dahulu agar lebih mudah dalam menyelesaikannya. Ini kita sudah menyediakan A, B, C, D, sampai Z, kemudian deretnya kita salin lagi ke bawah biar lebih jelas. Kita perhatikan deretnya, ada 4 huruf per kelompoknya. C, G, G, E, G, I, I, C, K, 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 F, kosong, SOOG. Jika teman-teman perhatikan deret huruf ini, maka kita bisa melihat pada bagian tengah huruf itu adalah huruf kembar. Ini. Karena di deret yang sudah ada hurufnya huruf kembar, maka otomatis bagian yang kosong ini nanti juga akan diisi oleh huruf kembar. Tinggal kita menentukan huruf kembar apa yang akan kita isikan di bagian tengah yang kosong ini. Kita mulai dari yang pertama. Ada G kembar, kemudian I kembar, K kembar, dan O kembar. Kita lihat ke deretan huruf kita. G posisinya di sini. Kemudian I posisinya di sini, K di sini, dan O di sini. Otomatis yang kosong ini berada di antara K dan O, sehingga kita menemukan M. Karena antara G ke I itu 01H, I ke K itu 0J, K ke M itu 0L, M ke O itu 0N. Jadi polanya sudah kita temukan sehingga kita di sini menuliskan huruf M. Dah, huruf kembarnya sudah kita peroleh. Kita lihat huruf awalnya. Huruf awalan pertama itu ada C. Kita tandai di sini C. Kemudian ada G di sini, ada K. Kemudian ada S. Kita perhatikan polanya, dari C ke G itu 03 huruf, dari G ke K itu 03 huruf, dari K ke S, maka kita akan mengosongkan masing-masing 3 huruf. Kalau 3 huruf berarti K, M, N kosong, maka O, P, Q, R juga 03, sehingga di sini huruf pertamanya ada O. Kita lanjut ke huruf yang terakhir. Ada E, kita tandai E. Kemudian ada C di sini. Maka dari E ke C itu mundur. Kemudian ada F. Karena E ke C itu mundur dan mengosongkan bagian D, maka F juga harus mundur dan mengosongkan satu huruf. Huruf yang kita kosongkan itu adalah huruf E, maka akan bertemu di huruf D.
sehingga di sini berakhiran D. Kita memperoleh 4 huruf, maka kita cocokkan ke objektif atau pilihan yang sudah ada. Yang kita temukan adalah OMMD. Dan itu jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua masih seputar deret atau pola, di mana terdapat 10, 5, 4, 3, 3, 1, 2, 5, 20, 4, 3, 2, 2, 5, 6, 30, 3, 2, 1, titik. Nilai yang tepat untuk melanjutkan pola di atas adalah ada A, B, C, D, sampai E seperti soal yang nomor 1 tadi. Teman-teman atau adik-adik jangan lupa kalau kita sekarang sedang membahas soal TPS, tes potensial skolastik, di mana yang dituntut adalah pemahaman dan penalaran. Jadi jangan pusing dulu melihat deret angka yang tidak beraturan, kita lihat penyelesaiannya. Polanya kita salin ulang supaya lebih mudah. Ada 10. 10 ini kalau kita lihat deret angka ke belakang, itu lebih dekat ke angka 20. 20 lebih dekat ke angka 30. Sekarang kita tandai. Ini ada 10. Jika kita pasangkan dengan 20, maka di sini ditambah 10. 10 ditambah 10 menjadi 20. Kemudian kita lihat dari 10 ke 20 dia melewati dua kelompok angka. Maka ini jika dilewati 2 kelompok angka, dia akan tiba di angka 30. 20 ke 30 itu juga ditambah 10. Sehingga polanya 10 ke 20 itu ditambah 10, 20 ke 30 itu ditambah 10. Kemudian kita lihat angka setelah angka 10, 5, 4, 3. Jika melewati 2 angka maka akan sampai di angka 432. 5, 4, 3 ke 432, jika teman-teman atau adik-adik jeli melihat angka, maka ini dari sini menuju ke sini itu terjadi pengurangan sebanyak 111. Ini jika melewati 2 angka lagi, maka akan menuju di 321. Ini juga dikurang 111. Sementara angka yang akan kita cari itu adalah yang berada di belakang 321 ini. Berarti yaitu kelompok dari yang ini. Kita lihat di sini 3125 ke 256. Jika ini dikurangkan, maka terlalu besar. Jika dibagi juga tidak menemukan hasilnya, maka kita perlu melihat lebih jeli lagi. Angka ini merupakan hasil dari apa. Jika teman-teman 3125 ini terlalu besar, kita bisa melihat ke 256. 256 ini sering kita temukan angkanya dalam angka perpangkatan, di mana 256 itu adalah 4 pangkat 4. Jika di sana terdapat perpangkatan, maka otomatis 3125 ini juga perpangkatan. Kita tinggal mencari, karena di sini sudah ada angkanya 4,
apakah ini 5 pangkat 5 atau 5 pangkat 4? Hasilnya ini adalah 5 pangkat 5. Perhatikan polanya. 3125 adalah 5 pangkat 5. 256 adalah 4 pangkat 4. Maka di sini itu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Maka jawaban yang kita pilih adalah di A, 27.